Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Welcome back to Cuan Terus di monthly update dan stock pick IHSG untuk minggu pertama di bulan Mei. Hari ini kita akan membahas kemana sih IHSG akan berjalan di bulan Mei ini, dan stock pick yang kita bagikan di video ini adalah stock pick mingguan di minggu pertama bulan Mei. Teman-teman dari YouTube yang belum sempat check out Instagram kita, teman-teman bisa kunjungi Instagram kita di @cuanterus.ind. Di sini kita akan bagikan daily news, update, daily market report updates, daily update IHSG, dan stock pick yang kita bagikan di hari ini, dan juga beberapa post emiten-emiten yang sedang melakukan corporate action, right issue, ataupun baru mengeluarkan laporan keuangan. Teman-teman bisa check out di Instagram kita @cuanterus.ind. Oke, kita langsung bahas aja performa IHSG di bulan April kemarin. Jadi IHSG di bulan April kemarin melakukan penguatan sebanyak 0,12% di antara tanggal 1 April hingga tanggal 30 April. Berarti IHSG dalam satu bulan menguat sebanyak 0,12% dengan memiliki opening di level 5970 dan highest point di 6111, lowest point di 5883, dan closing ditutup di level 5995 yang menjadikan IHSG ditutup di bawah level support psikologisnya di bawah 6000. Jadi teman-teman, kita akan membahas prediksi IHSG di pekan depan dulu, sebelum kita membahas chart IHSG secara daily untuk memprediksi perjalanan IHSG di bulan Mei. Jadi, pekan depan teman-teman bisa melihat titik 6000 dan 6025 ini sebagai resisten IHSG. 6000 sampai 6025 ini adalah titik support IHSG di bulan April. Ternyata IHSG tidak kuat di level 6000, kemarin dia turun ke level 5995. Supportnya di berapa? Supportnya di 5950 hingga 5955. Jika support ini tertembus, kemungkinan besar IHSG akan mengetes area 5820 hingga 5850 kalau nggak salah. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Kita melihat market regional Eropa maupun Amerika. Kemarin Eropa, lebih tepatnya Inggris, dia ditutup sedikit menguat. FTSE 100-nya ditutup menguat 0,12% dan FTSE 250 ditutup menguat 0,47%. Jadi apakah ini bisa dibilang salah satu katalis yang bisa menarik IHSG jadi bagus? Enggak. Karena kita lebih melihat apa yang terjadi di market regional Amerika seperti Nasdaq, Dow Jones, S&P, Nasdaq-nya sendiri, dan Small Cap 2000. Sebenarnya yang lebih dilihat itu adalah DJI dan Nasdaq di sini. DJI kemarin ditutup melemah 185,51 poin atau setara dengan 0,54%, dan Nasdaq-nya sendiri turun 119,86 poin ke level 13.962. Jadi apakah bisa dibilang IHSG akan merah pada hari Senin? Bisa dibilang begitu, tetapi kalau misalkan kita lihat dari segi USD to EDR, kita bisa lihat ada penguatan rupiah terhadap USD. Di sini kita bisa lihat USD kemarin ada di level 14.455, sedangkan di minggu kemarin itu rupiah itu ada di harga 14.5 terhadap USD. Jadi kalau nggak salah turunnya udah lumayan ke 14.4. Tetapi seperti yang gue bilang, amannya tuh USD ini di area 13.8 sampai 14. Ya kalau misalkan dia lebih rendah daripada 13.8 ya lebih baik lagi IHSG kita stabil tanpa melihat regional market luar ini. Gitu ya. Nah, yang menarik ini, harga nikel. Kita udah bahas dari weekly update. Setiap week-nya kita bahas pergerakan nikel itu gimana. Gue bilang nikel itu
cuma bergerak di area konsolidasi. Jadi dia turun pun, dia ke sini, dia naik, dia turun ke sini. Dan akhirnya kemarin breakout, dan breakoutnya bagus banget sampai kemarin di hari Jumat sendiri tutup di level 17.585. Nah, jadi ini apakah katalis bagus untuk saham-saham nikel seperti Antam, Tins Inco, Harum, DKFT? Ya, ini salah satu katalis yang bagus menurut gue. Gue juga udah update di Instagram kemarin, gue udah mulai koleksi saham-saham nikel. Saham Antam dan Tins itu saham tradingan per hari. Karena dia susah banget nembus resisten. Tetapi yang gue keep itu Inco. Gue keep dari harganya di level support 4.300. Sekarang level 436, 4610 kalau nggak salah. Jadi teman-teman bisa watchlist saham-saham nikel, Antam, Tins, Inco, dan Harum, juga DKFT kalau mau yang market cap kecil. Nah, dari segi oil, dua ini, oil juga cukup menarik. Kenapa? Karena brand oilnya sendiri udah di level 66, dan crude oil WTI udah di level 63. Kenapa dia turun? Karena memang setelah rally dia melakukan koreksi sedikit. Kayak timah, harga timah juga begitu. Setelah rally, koreksi sedikit biar dia rally lagi. Kayak gitu patternnya selalu ya. Jadi teman-teman sekali lagi bisa dilihat di level 6.000 dan 6.025 ini adalah resisten IHSG, mungkin hanya di pekan depan. Dan support IHSG itu ada di level 5950 hingga 5955. Oke, kita lanjut aja ke berikutnya. IHSG chart daily-nya gimana? Kita langsung bahas di TradingView aja secara langsung. Oke, sekarang IHSG kemarin ditutup di bawah 6.000. Seperti yang gue bilang, ini adalah salah satu hal yang negatif sebenarnya, walaupun 5 poin di bawah 6.000. Kemungkinan IHSG bisa dibuka langsung merah, tetapi ya bisa aja sih kemungkinan dibuka hijau dulu, tapi nanti merah. Di sini stokastiknya ada golden cross, tetapi MA5 tetap mengarah ke bawah. Kalau kita bisa lihat di sini kemarin IHSG terjadi gap up di perdagangan 29 April, maka di sini IHSG kemungkinan akan mengetes area 5981 ke sini. Ini kecil banget ya, 5981 ke sini. Dan kemungkinan akan rebound sedikit. Kalau misalkan IHSG nggak bisa rebound, IHSG kemungkinan akan mengetes area 5955 atau 5956. Ini adalah proyeksi IHSG kedua menurut gua ya. Nah, tapi secara bulanan gimana sih? Kemungkinan belum banyak katalis IHSG yang kita bisa kumpulin untuk menaikkan IHSG sendiri ya. Jadi menurut gua ada banyak probability terhadap pergerakan IHSG sendiri. Kita bisa lihat new moon phase-nya di bulan Mei ini adalah di tanggal 12 Mei. Tetapi 12 Mei sampai tanggal 12, 13, 14 Mei ini adalah hari libur bursa. Jadi kemungkinan plus minus 1-2 hari bisa terjadi di 11 Mei atau bisa terjadi di hari Senin 17 Mei. Yang kita sering bahas, setiap ada fase new moon itu adanya pembalikan arah IHSG atau penerusan suatu tren IHSG. Jadi kemungkinan IHSG akan bisa mengetes area-area seperti 5955 atau 592024. Ini bisa banget dites. Nanti baru dia mengarah ke atas. Kalau kita lihat juga dalam foreign flow-nya IHSG sendiri, IHSG bulan ini banyak distribusi dari asing. Jadi teman-teman yang udah ngeliat dari 2 pekan pertama di bulan April, itu adalah tanggal-tanggal distribusi masif oleh investor asing. Distribusinya di saham-saham seperti BBCA, BBRI, BBNI, BMRI, yang merupakan penggerak IHSG sendiri. Market cap besar-besar yang didistribusi oleh asing. Kalau misalkan level 5925 tertembus ke level mana? Ya kemungkinan di sini kan dia juga udah tertahan nih 2 kali.
di level 5893 hingga 5882. Kalau misalkan di area ini terbreakdown, kemungkinan ke arah 5820 hingga 5854 yang seperti gue bilang sebelumnya. Nah, itu kan supportnya. Sekarang resistennya di mana? Gimana kalau misalkan dia menembus resisten? Well, kalau misalkan dia menembus resisten, teman-teman bisa perhatikan level 6020. Di sini ada satu resisten yang kuat, yang menurut gue dia udah membalikan arah 1, 2, 3, 4, 5 kali. 5 kali IHSG tertahan di resisten 6028. Kalau misalkan 6028 tertembus, IHSG kemungkinan agak enteng sedikit dan bisa mengetes area 6100-nya lagi atau at least 6086. Di sini gue panjangin dulu. Ini adalah titik resisten IHSG selanjutnya. Kemungkinan di week 1, week 2 IHSG mungkin bisa sideways dulu ke sini. Nah, yang jadi pertanyaan kita sekarang, apakah akan terjadi sell on May and go away? Menurut gue, sell on May and go away is not a thing. Jadi, depends lagi. Kalau misalkan emang May dia merah, berarti teman-teman udah harus pikirin gimana cara teman-teman cash out, teman-teman ambil cash dulu, jadi 70% cash, 30% duitnya di saham. Jadi begitu IHSG kalau misalkan breakdown ke 5820, teman-teman nggak panik. Malahan teman-teman maunya kan turun kan. Kalau misalkan 5820, teman-teman bisa dapat harga emiten-emiten yang bagus seperti BCA, Astra, BRI, BMRI. Itu di harga murah banget. Nah, begitu harga murah, teman-teman kumpulin, teman-teman simpen misalkan sampai November, Desember, di situ dia ada Santa Claus Rally, di situ kan banyak event-event yang bisa menguatkan IHSG. Nah, IHSG ini ada dua pattern ya teman-teman, seperti yang gue bilang sebelumnya, di sini ada pattern double top. Kalau misalkan double top ini terjadi, dia punya neckline di 5956. Jikalau neckline ini terbreak, ini pas banget sama support IHSG di 5820. Nah, tetapi proyeksi kedua IHSG membuat pattern inverted head and shoulder. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini udah ada pattern yang terbentuk. Di sini dia buat left shoulder, di sini dia buat head, dan di kanannya ini dia udah buat right shoulder. Nah, kayak gini teman-teman. Biasanya seperti itu, tetapi kita nggak tahu pergerakan IHSG itu tergantung market lagi. Jadi kita sebagai technical analyst itu hanyalah menganalisa dan memprediksi suatu pergerakan di pasar saham. Kita nggak bisa 100% benar. Kalau 100% benar kan bisa kaya sendiri gitu kan. Oke, jadi itu aja pergerakan IHSG prediksi di bulan Mei. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke monthly performance dari cuanterus.ind. Minggu pertama di bulan April, kita stock pick 10 saham. Dari 10 saham, kita bisa profit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada DMMX, ada Same, Dowit, Dina, Asa, Esa, Cepin. Kayak gitu ya. Itu di minggu pertama di bulan April. Minggu kedua, kita hanya membagikan stock pick. Itu cuma ada 5. Kenapa? Karena kita juga nggak mau ambil resiko. Karena IHSG kemungkinan di minggu 2 April itu agak berat naiknya. Jadi kita hanya memasukkan 5 emiten ke dalam stock pick kita sendiri. Apa aja? Akra, MTEK, Wood, Tins, Astra. Kita mendapatkan profit yang lumayan dari MTEK dan Wood sebanyak 10,8% dan 11,67%. Kita mendapatkan cuan yang lumayan dari Tins dan Astra juga, setara dengan 4,29% dan 4,15%. Nah, tetapi kita ada cut loss di Akra sebanyak 0,65%. Untuk di minggu ketiga,
ada 7 saham, yaitu Antam, Tebik, Era, Tower, BANK, Harum, dan Arto. Kita di sini technically kita invalid ada 1, 2, 3, 4. Kita hitung BEP itu invalid ya. Jadi si Antam itu invalid, Era invalid, Tower invalid, Arto invalid. Dan Harum 2,04%, BANK 3,72%, dan Tebik 6,9%. Itu di minggu ketiga bulan April. Nah, minggu kemarin gimana? Oke, kita bahas. Kita mempunyai 2 high risk emittent, 2 high risk medium 2 medium risk emittent, dan 4 low risk emittent. Ternyata loss kita paling banyak di low risk emittent, yaitu Arto dan Main. Kita cut loss di tanggal 26, begitu dia turun di bawah 10.000. Walaupun sekarang harganya di atas 10.000. Jadi trading itu seperti robot. Begitu dia udah di bawah harga cut loss kita cut loss dulu, kita ambil lagi di bawah, dan kita TP di atas. Jangan misalkan kita tahan-tahan, kita average down, atau kita trader, bukannya investor. Cara bermainnya beda. Kayak gitu ya. Nah, Main ini juga sebenarnya di level 900 sekarang, tetapi kita cut loss di tanggal 27 karena dia tutup di bawah 845. Kayak gitu. Nah, yang lain seperti Excel, BRMS, TAPG, Tebik, GJTL, ini kita lumayan cuan. Excel kita ada 4,43%, BRMS ada 9,4%, TAPG ada 3,62%, Tebik ada 10%, dan GJTL ada 6,92%. Kayak gitu ya, teman-teman. Oke. Sekarang kita nggak usah lama-lama, kita bahas aja weekly stock pick di minggu pertama bulan Mei. Nah, ini menarik banget. Kita ada 7 emiten yang masuk stock pick kita di minggu pertama bulan Mei. Dan sekali lagi teman-teman, gue mau ingetin, stock pick ini adalah hasil analisa dari kami sendiri. Jadi kita tidak ada ajakan membeli maupun menjual suatu emiten yang ada di dalam stock pick kita, tetapi ini adalah acuan informasi sebagai teman-teman untuk menganalisa terlebih lanjut. Jadi nantinya ada keuntungan maupun kerugian yang didapatkan oleh teman-teman ditanggung oleh trader sendiri. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, sekarang gue cuma mau bilang, batas cut loss yang kita taruh di sini itu adalah harga closing. Jadi kalau misalkan harga closing di bawah batasan cut loss, kita merekomendasikan untuk cut loss terlebih dahulu dan nanti kita ambil lagi di bawah kalau misalkan ada plan lanjutannya. Tetapi teman-teman bisa lihat setiap target adalah sebuah resisten. Selama harga menembus resisten dan tidak membreakdown sebuah support, perhatikan titik resisten yang telah ditembus karena simple technical analysis adalah break resistance itu adalah support yang baru. Nah, di minggu ini kita mempunyai 2 moderate risk emittent, 4 low risk emittent, dan 1 high risk emittent. Emiten apa aja? Inco, Tins, Doit, WSKT, Agi, Isat, dan Rals. Kita langsung bahas di chartnya aja secara langsung. Oke, kita mulai dari Inco dulu. Inco kemarin tutup di harga 4610 dan kita mempunyai rekomendasi atau titik entry di bawah 4600. Karena kemarin harga nikel pun sempat koreksi, jadi Inco-nya kemarin sempat koreksi. Sebenarnya kemarin di hari Jumat itu adalah titik terbaik sih masuk buat Inco. Cuma ya kita lihat aja kalau misalkan Inco masih di bawah 4.600, teman-teman boleh lirik dengan mempunyai support di 4.500 dan 4.430. Jadi teman-teman yang mau ambil, perhatikan level 4.430. Kalau misalkan dia sempat membreakdown 4.430, closing di bawah situ, teman-teman dianjurkan untuk take profit terlebih dahulu.
kayak gitu ya. Inco sendiri membagikan dividen, come date-nya di tanggal 7 Mei. Jadi teman hati-hati, kalau misalkan Inco harganya ditarik terlebih dahulu, nanti dibanting, itu hati-hati. Titik resisten Inco itu ada di level 4710. Di sini 4700 lah, 4700 hingga 4780. Dan kedua ada di 4800 hingga 4840 di sini. Teman-teman perhatikan level tersebut dan Inco mempunyai average big fund di level 4.300 dan 4.450. Jadi itu ya yang teman-teman harus perhatikan, level big fund average-nya udah di bawah. Jadi anytime they can taking profit. Teman-teman hati-hati untuk Inco. Yang kedua ada TINS. Nah, TINS ini sebenarnya harganya sekarang lagi koreksi timahnya. Jadi teman-teman juga hati-hati. Untuk TINS kita mempunyai titik entry di level 1695 hingga 1730. Jadi di 1695 hingga 1730. Mempunyai support 1 di 1695 dan mempunyai support 2 di 1645. Jikalau suatu saat dia breakdown dari harga 1645, teman-teman dianjurkan untuk cut loss terlebih dahulu dan kita bisa ambil di area 1555 atau 1545. Resistennya TINS itu ada di level 1770 dan di level 1845. Itu sebagai resistennya TINS. Jadi teman-teman perhatikan level tersebut untuk TINS. Di sini bagus EMA 5 Golden Cross dengan EMA 20, tetapi dalam segi stokastik dia overbought dan Golden Cross sih, jadi ya lumayan lah. Average big fund per last week itu masih di harga 1695 hingga 1705. Untuk TINS big fund-nya masih aman. Oke, yang ketiga ada DOIT. DOIT teman-teman juga harus perhatikan level batu baranya ya. Jadi nggak sembarangan entry aja. Walaupun kemarin DOIT ditutup di level 368, kita mempunyai titik entry di area 352, 350 hingga 360. Itu best entry untuk DOIT buat kita. Dia mempunyai support di 352 dan 342. Jadi di bawah 342 kalau misalkan dia ada sempat closing di bawah itu, teman-teman boleh cut loss terlebih dahulu ya. Oke, resistance DOIT sendiri itu di level 376 dan juga 388. Di sini ada resistance untuk DOIT. Teman-teman perhatikan kalau misalkan dia terbreakout bagus, closingnya di atas itu bagus. Kalau teman-teman melihat harga DOIT tidak bisa tembus dari area-area tersebut, teman-teman boleh taking profit terlebih dahulu. Average big fund DOIT itu di harga 355 hingga 360 yang merupakan area dari titik entry kita juga. Yang keempat ada WSKT. WSKT di sini emiten-emiten konstruksi ya. Dia sudah mulai kelihatan bottoming-nya kemarin di sini. EMA 20 sudah bawah dan EMA 5 sudah mengarah ke atas, tetapi dari segi stokastik masih overbought. WSKT sendiri mempunyai penutupan harga di 1110. Titik entry kita di 1055 hingga 1090. 1055 hingga 1090 dengan support di 1055 hingga 1015 di sini. Jadi ini adalah support WSKT. Jikalau dia sempat closing di bawah 1015, teman-teman boleh cut loss terlebih dahulu. Resisten WSKT itu ada di level 1150 dan yang tingginya itu di level 1200 hingga 1215. Jadi di antara sini 1200 hingga 1215 untuk WSKT. Teman-teman bisa perhatikan level 1115 hingga 1125 sebagai average big fund per minggu akhir di bulan April. Oke, yang menarik itu AGI. Big Fund-nya tetap akumulasi dengan harga kisaran 1100 hingga 1110.
Kemarin dia tutup di 1115, dia di sini adalah area konsolidasi di antara 1075 hingga 1135. Ini adalah area konsolidasinya AGI. Kita mempunyai titik entry AGI di 1075 hingga 1100 dan mempunyai support di 1075. Jadi AGI simpel aja. Walaupun di sini ada support sebagai emiten yang kita taruh low risk, kita langsung 1075 di bawah itu kita out dulu. Simple ya. Resisten AGI ada di 1140 hingga 1230. Ini adalah resisten Aneka Gas Industri. Yang keenam itu ada ISAT atau Indosat. Nah, Indosat sendiri dia masih konsolidasi juga, habis naik. Dia konsolidasi udah lumayan sih, udah 1 bulan ya konsolidasinya. Jadi kita harapkan bisa breakout. Kalau breakout cakep nih, sekali breakout kayak gini konsolidasi. Jadi kalau misalkan kita dapat yang tepat bisa gini konsolidasi ke sini. Jadi harga ISAT kemarin tutup di 6575. Kita mempunyai titik entry yang bagus itu di level di bawah 6.600, jadi di antara 6.400 hingga 6.600 itu adalah entry yang baik untuk ISAT. Mempunyai support di 6375 dan satu lagi di 6150. Kalau misalkan mau aman banget di bawah 6375 teman-teman out, atau teman-teman yang mempunyai medium profile risk, teman-teman bisa perhatikan 6150. Jikalau 6150 terbreakdown, teman-teman boleh keluar dulu. ISAT ini mempunyai resisten di 6750 hingga 7000. Itu sebagai resisten pertama ISAT, dan 7300 di harga paling tinggi di high kemarin. Perdagangan 6 April 2021 di 7300. ISAT mempunyai average big fund per last week di 6450 dan 6555, yang which is harga entry kita. Oke. Dan yang terakhir ada RALS, Ramayana Lestari. Teman-teman bisa perhatikan emiten ini yang anggapan setiap udah mau THR ini lumayan menarik seperti itu ya. ISAT RALS kemarin ditutup di level 775, mempunyai titik entry di 750 hingga 770 yang kita garis unguin sebagai demand areanya si Ramayana ini. Nah, Ramayana mempunyai support di 755. Jikalau breakdown dari 750. Supportnya 750, kalau misalkan breakdown 750, teman-teman boleh buang barangnya dulu, gitu ya. Resisten RALS itu di 810 dan satu lagi di 850 hingga 860. Mempunyai average big fund di 800 hingga 810. Teman-teman boleh screenshot dulu ini untuk acuan analisa teman-teman lagi. Jadi yang ada di Stockpick kita, teman-teman jangan telan penuh setelan-telannya. Teman-teman yang bisa analisa lagi ataupun yang mau mengikuti, teman-teman perhatikan batas cut loss saja. Jadi nggak usah serakah kalau misalkan dia udah menyentuh resistance 1. Kalau untuk teman-teman yang merasa udah cukup, teman-teman boleh take profit terlebih dahulu. Seperti itu ya. Oke, itu aja ya teman-teman yang gue mau share untuk monthly market dan juga weekly stock pick di minggu pertama bulan Mei. Semoga bisa membantu teman-teman sebagai acuan analisa teman-teman. Semoga bisa membantu juga untuk penerangan pergerakan IHSG di bulan April. Ya, semoga walaupun bulannya merah, kitanya emiten-emitennya tetap cuan. Kayak gitu ya teman-teman. Thank you udah mau dengerin gue. See you on the daily update di Instagram. Jangan lupa @cuanterus.ind dan juga di weekly update minggu depan. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Share ke teman-teman untuk bisa membantu teman-teman kalian juga di dalam trading kalian. Semoga kalian cuan terus. Happy cuan. Bye-bye. See you.